Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Summa ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kembali kita melanjutkan bacaan kita. Adapun materinya adalah materi fikih terkait dengan apa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu transaksi, atau dua syarat dalam satu transaksi, sesuai dengan hadis di mana Nabi itu mengatakan, nahan nabiyyu an bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang untuk melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, dua bentuk jual beli dalam satu jual beli. Nanti kita lihat seperti apa, apakah itu boleh dilakukan, bagaimana bentuknya, dan bagaimana pendapat para ulama. Ya. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, al-bai'atani fi bai'atin aw syartani fi bai'in wahidin. Ya. Dua transaksi dalam satu jual beli, atau dua syarat dalam satu bentuk jual beli. Laqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an bai'ataini wa an syartaini fi bai'in. Ya. Jadi telah dijelaskan, dinyatakan dari Nabi bahwasanya beliau itu melarang melakukan dua transaksi atau mengadakan dua syarat dalam satu jual beli. Rawat Tirmizi wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu an bai'ataini fi bai'ah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, begitu juga Imam An-Nasa'i, bersumber dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa sungguhnya Nabi itu melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, atau dua bentuk jual beli dalam satu akad. Ya. Atau satu bentuk jual beli. Begitu juga ada hadis wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ada juga hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan kakeknya. Dia mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun ya wa bai'un. Ya, tidak halal ada transaksi jual beli plus di balik itu ada piutang, ya, utang piutang, ya. Lalu selanjutnya
ikhtalafa fi tafsiril bai'ataini fi bai'ah. Faqala Syafi'i lahu ta'wilan ahaduhuma. Jadi para ulama itu berbeda di dalam menafsirkan makna dua jual beli dalam satu jual beli, atau dua bentuk transaksi dalam satu transaksi. Faqala Syafi'i, jadi Imam Asy-Syafi'i itu lahu ta'wilan, memiliki dua pemaknaan terkait dengan hadis ini. Ya. Makna pertama, an yaqula bi'tuka bi alfaini nasi'atan wa bi alfin naqdan. Jadi yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i pertama, dua transaksi dalam satu transaksi itu adalah seperti ketika seorang penjual itu mengatakan, aku jual padamu 2.000 dengan nasi'ah atau ada tenggak waktunya, wa bi alfin naqdan, atau 1.000 dengan kontan. Ya, bi'tuka bi alfaini nasi'ah, aku jual padamu 2.000 dengan tenggak waktu, dan 1.000 kalau cash. Fa ayyuhuma syi'ta akhadta bihi, terserah mana yang kamu mau ambil dari salah satu yang dua itu. Ya. Ala anna al-bai'a kada lazima fi ahadihima wa hadha bai'un fasidun ay batilun li'annahu ibhamun wa ta'liqun. Nah, dengan catatan jual beli ini harus dilakukan dari salah satu yang ditawarkan tadi. Jadi maksudnya begini, kalau pemaknaan pertama dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah saya menjual air ini 5.000 dengan ada tenggat waktu, 3.000 cash. Silakan pilih mana yang dimaui, tapi dengan catatan harus ada yang dipilih. Begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah menurut penafsiran pertama Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan ini batil. Artinya jual belinya tidak sah. Ya. Wasani, ada juga penafsiran yang kedua menurut guru kita Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu transaksi atau satu akad, an yaqula bi'tuka manzili ala an tabi'ani parasak. Ya, saya menjual katanya rumahku padamu, tapi dengan syarat atau dengan catatan kamu jual kudamu pada saya. Ya, naruh biasa dua transaksi dalam satu transaksi. Ubalu bola aku loridi, tapi pembeli enggak motor rota makuar. Ya, jadi ya rega makedai, saya jual air ini sama Anda, tapi Anda harus jual gula pasirnya sama saya misalnya. Begitu. Ini namanya bai'atan fi bai'ah, atau dua jual beli dalam satu transaksi. Ya. Kenapa itu dilarang?
Ya. Karena kata guru kita di sini, wa hikmatu man suratis safaqatil ula wa ihtimaluha ala ghararin bisababil jahli bimiqdari thamani. Fa innal mushtari la yadri waqta tamamil aqdi hal thaman 10 mathalan aw 15. Ya. Jadi hikmah kenapa itu dilarang. Ya, bentuk yang pertama tadi misalnya mengatakan 2.000 dengan ada tenggat waktunya, atau 1.000 cash. Ya. Karena kata guru kita di sini itu mengandung unsur gharar. Ya, mengandung unsur gharar. Ya. Lalu kemudian di samping itu juga pembeli itu tidak tahu kapan waktu sempurnanya akad itu. Ya. Tidak tahu kapan sempurnanya akad itu, karena dia hanya mengatakan 5.000 dengan tenggat waktu. Tenggat waktunya berapa? Seminggu kah? 2 minggu kah? 3 minggu kah? Sebulan kah? Ya udah nampak nasai. Jadi dia ini sengir pengelia maka dah siaga waktu moringa napa mesti wajah. Ya. Ya. Yang kedua, bitu kamanzili ala antabi'ani parasaka. Ya, saya jual rumahku tapi kamu juga harus jual kudamu sama saya. Saya jual rumah saya sama kamu tapi kamu juga jual kudamu sama saya. Itu juga haram hukumnya, kata guru kita Imam Asy-Syafi'i, karena ya wa minal hikmati fi tahrimil aqdi tsani man istiqlal hajatil akharin. Salah satu hikmahnya adalah mencegah adanya eksploitasi daripada kebutuhan orang. Ya, kebutuhan orang. Maksudnya bisa jadi ada orang dia mau membeli tapi tidak mau menjual, atau mau menjual tapi tidak mau membeli. Jadi kau makedeki ubalu bola ko lokadili tapi tabaluhi anu takku dia. Bisa jadi dia tidak mau kan? Tapi nasabah mencaji sarai apa boleh buat? Nasabah perlu ki. Ya naruh istilahnya istiqlal, ada eksploitasi di situ. Ya. Apa istilahnya eksploitasi itu? Memanfaatkan waktu untuk menekan orang. Ya. Maka dia ya no lo mungkin pinrenya tapi dipaku apa? Masih sedih. Tapi aku boleh buat, terpaksa dia lain nasabah perlu ki. Nah itu dia masalahnya. Ya, itu sehingga kemudian tidak ini. Nasabah makanya minta innamal bai'u antaradin. Jual beli itu reda sama reda. Jadi kalau ada orang merasa tertekan, merasa apa istilahnya itu terpaksa, berarti kan dia tidak reda sesungguhnya. Ya, sakinah perluannya meru kasih terpaksa maka depakuan itu balik taruh di dena magagah. Ya, nasabah perlu ki. Padahal si tongan-tongannya dena melo, tapi nasabah saking perlunya pada satu barang tertentu terpaksa dia harus menuruti apa maunya si penjual itu. Ya. Ya, jadi kata guru kita di sini, wa dzalika fi halati kaunil mushtari mutarran ila shira'i syai'in fa yakunu ishtiratul ba'i alaihi fi shira'i syai'in minhu min qabil al-istiqlal mimma yuaddi ila fawati haqiqati ridha fi hadzal aqdi. Jadi ada unsur keterpaksaan sehingga sesungguhnya dia itu tidak reda. Tapi apa boleh buat, dia terima itu syarat, saya jual rumahku tapi kamu harus jual anumu sama saya. Nasabah perlu apa boleh buat, dia mengikuti syarat itu. Dan itu tentu saja tidak ada kerelaan sesungguhnya. Ya, tidak ada kerelaan.
Dan Islam itu sangat rapi. Ya, yang namanya reda harus betul-betul hatinya tenang, tidak ada unsur terpaksa. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya kata guru kita, waqtalafa fi tafsir syartaini fi bai'in. Begitu juga guru kita para ulama itu berbeda tentang memaknai dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Ya. Fakilah, ada yang mengatakan an yaqula bi'tu hadza nakdan bi kadza wa bi kadza nasi'ah. Saya menjual barang ini kontan dengan harga sekian, atau tenggat waktu dengan harga sekian. Berarti kalau ini sama dengan pemaknaan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Jadi bai'atani fi bai'a dengan syartani fi bai'a itu maknanya sama. Ya, menurut penafsiran yang pertama ini. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu transaksi jual beli adalah an yashtarital bai'u 'alal mushtari alla yabi'a as-sil'ata wala yahibaha. Ya. Ini makna yang kedua yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu transaksi. Ya. Misalnya seorang penjual barang mengatakan begini, saya jual ini air sama bapak, tapi dengan catatan jangan dikasih orang untuk diminum. Ya. Atau jangan dijual lagi gitu. Kalau muka na sepak beli ngi tapi deno ditabalu. Ya rega detono ditabere ko tolenge. Aga hubungan na di Pak Balu na puran itu diwajah magene di melo matoro ka. Nah, kan begitu. Ya. Maka ada upah beliangi motoro tapi aja tabalu pemba deh. Ya rega upah beliangi motoro tapi aja tapin rengengi. Deno di makwaru. Nasabah ini Pak Balu kupuran ini diwajah. Dena gagaw rusata magi melo mangatoro lokutona iya nasabah iya na puna motoro. Deno dikimakadana iya Pak beliki memang kapuran ini diwajah. Nah, itulah Islam. Kadang juga memang ada orang begitu kan. Ada orang begitu maka dalam muka Pak beliangi makwahe tapi dia tu no ditabalu. Upak belingi ihe sikwa harga nai tapi aja tabalu ya rega aja tak beriangi. Yang banyak sekarang yang banyak itu kita itu orang Bugis makada waringi ihe. Makanya tu biasa tu makada kupak beredeno di balu. Tahu enggak garu? Makada mana anu nak bereng kada narenga cicing ya anu. Lo ka sedik balu makada itu no di balu nasa bapa bere. Tahu enggak garu? Kalau di dalam Islam tidak ada masalah. Pak ko narengi tahu berarti itu milkun tamun kita yang istilahnya memiliki barang itu sepenuhnya. Jadi betuana elo ka maberengi loka balu loka mage katarina yemi ko tapinrenga nga de no di balu. Okay, upinrengi cicita ciciku tapata balu de no di patane di punah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabi ma laysa indaka aja mu balu ko canye ko punah gitu. Tapi kau makan deh, wodi ga di balu Pak berena tahu wodi, ya, maka deh itu tu mah dosa rupa anu nak beret tahu na lokato siki balu, maka dah wodi sa, Pak kau narengi tahu berarti ini nama punai, ya, itu mutlak punya kita sudah. Beda kalau misalnya kita pinjam, wah itu tidak boleh.
Karena kalau meminjam itu berarti barangnya itu manfaatnya saja yang bisa kita ambil, tapi zatnya itu bukan kita yang punya. Ya, jadi misalnya minrengi motoro. Ya, ia makin rem motoro, winrengi motorota. Hak saya untuk terhadap motor itu apanya? Ya, untuk memanfaatkan motor itu saya pakai. Tapi kau maka deka ya gak punya motor canya berarti kau canya di punya deno di balu. Nah, itu dia masuk. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa dua syarat di dalam transaksi jual beli itu yang dilarang oleh Nabi itu adalah seperti kalau orang mengatakan bi'tuka hadhihi sil'ata bikadza ala an tabi'ani sil'atal fulaniyata bikadza. Ya. Saya jual barang ini sama kamu dengan harga sekian. Tapi dengan catatan kamu harus menjual barangnya si anu ke saya dengan harga sekian. Ditono di makwar lebih pasihayen nasabah dia mengatakan kamu harus jual barangnya si anu ke saya. Ku carane lu balu natane di punna. Ya, magani ku ceta we. Gitu maksud. Ya, wakila fi tafsir dzalika ya. Ya. Jadi itu pemaknaannya. Oleh karena itu guru kita di sini mengatakan wa bihadza yadhharu anna al-bai'ataini fi bai'atin wasyartaini fi bai'in wahidin bima'na wahid. Nah, oleh karena itu di sini sangat jelas bahwa dua transaksi dalam satu akad atau dua syarat dalam satu akad itu maknanya sama. Iya betul. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan dari sisi pemaknaan. Pertama, dua transaksi dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli. Ya, itu sama maknanya dari sisi bentuk pelaksanaannya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya melakukan dua transaksi dalam satu bentuk jual beli? Nah, pertama, guru kita di sini mengatakan ikhtalafal ulama'u fi hukmihi. Ya, ini diperselisihkan hukumnya oleh ulama. Qala al-Hanafiyatu al-bai'u fasidun. Ya, ulama Hanafiyah itu mengatakan bahwa transaksi jual beli seperti ini artinya itu fasid, rusak, tidak sah. Ya, tidak sah. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilah inna hadzal aqda batilun. Sama. Asy-Syafi'iyyah dengan Hanabilah mengatakan bahwa transaksi ini batal. Ya. Maksudnya juga tidak dilanjutkan. Wa qala Malik yasihu hadzal bai'u. Ya. Tapi Imam Malik secara khusus mengatakan bahwa dua transaksi dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli itu boleh dilakukan. Ya, jadi sah. Tetapi wa yakunu min babil khiyari, tapi itu menjadi bagian daripada khiyar. Apa artinya khiyar? Diberikan hak pilih kepada si pembeli, ya, untuk menentukan pilihannya, atau misalnya menentukan pilihan melanjutkan transaksi itu atau membatalkan. Karena bai'atani tadi itu fi bai'ah dikasih solusi 1000 cash, 2000 tenggat waktu,
Tapi di situ ada penekanan bahwa si pembeli itu harus memilih salah satunya, tidak boleh tidak membeli. Ya, itu kan berarti ada unsur pemaksaan kalau begitu. Nah, Imam Malik itu mengatakan bisa transaksinya seperti itu, tapi si pembeli itu harus diberi pilihan untuk memilih. Dia mau membeli atau dia tidak mau membeli, jangan dipaksa. Nah, itu anunya, penjelasannya. Fayadhabul aqdu ala ihdal halataini. Jadi intinya adalah itu dibolehkan menurut Imam Malik. Ya. Bagaimana sikap mazhab Maliki terkait dengan pelarangan Nabi? Kan Nabi melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. Ternyata Imam Malik itu mengatakan bahwa hadis yang melarang adanya 2 transaksi dalam 1 bentuk jual beli itu hadisnya dhaif. Jadi itu alasannya kenapa Imam Malik membolehkan 2 transaksi dalam 1 bentuk jual beli, tapi dengan catatan ada khiyar, ada pilihan bagi si pembeli untuk melanjutkan atau tidak. Karena pertama alasannya adalah hadis nahan Nabi an bai'ataini fi bai'ah, itu hadisnya dhaif. Ya, kenapa dhaif? Karena di dalam sanadnya itu ada 1 rawi, ya, yakni Muhammad bin Amru bin Alqamah. Ini diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang kedabitannya. Maksudnya apakah dia kuat menghafal hadis, ya, atau tidak, apakah dia thiqah, bisa dipercaya atau tidak. Itu menjadi persoalan. Karena di dalam menilai hadis itu termasuk yang banyak disoroti itu adalah rawinya para hadis itu, periwayatnya. Nah, itu di dalam ilmu hadis itu ada namanya al-jarh wa ta'dil. Ya, kita harus melihat lebih dekat, ini orang yang meriwayatkan hadis ini betul-betul bisa dipercaya apa tidak, apakah ingatannya memang kuat atau tidak. Karena jangan sampai napa si garu-garu apa laknah, ya, napa si sambus salai. Nah, kalau begitu berarti dia tidak mutkin, dia tidak dabit, dia tidak, apalanya tidak kuat, dan itu bermasalah, ya, sehingga kemudian hadis yang diriwayatkan itu bisa jadi ditolak, ya, karena dikhawatirkan jangan sampai dia justru meriwayatkan hadis itu istilahnya dia campur aduk dengan hadis yang lain, ya, seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian makna daripada hadis Nabi yang melarang adanya 2 bentuk jual beli dalam 1 transaksi, atau makna daripada 2 syarat dalam 1 transaksi. Insyaallah kita masih ada waktu, ya, kita beri kesempatan kepada para jamaah. Siapa tahu ada yang ingin berkomentar, atau mungkin ada yang ingin bertanya. Disilahkan.
Ya, kita lanjut sedikit. Ada di sini juga disebut dengan buyu'ul ajal, ya, atau disebut al-bai'u nasi'atan summa syira'u naqdan. Saya langsung kasih contoh. Mungkin di masyarakat kita itu pernah terjadi model transaksi seperti ini. Misalnya ini saya jual, saya bilang saya jual ini 1 juta sama bapak, dipinjam 1 bulan. Ya, deal. Saya ambil 1 juta dengan dipinjam 1 bulan. Lalu kemudian saya lagi beli. Saya bilang saya beli itu sekarang dari Anda 500 cash. Jadi mak balui mak pinretoi tapi neliwi na cash. Ali nama tu si pakuar. Ya, Baswar. Saya jual ini Baswar sama kamu 1 juta. Ya, dipinjam 1 bulan. Ya kan? Pinjam 1 bulan. Ya, nalan ini Baswar. Berarti 1 bulan kemudian baru dibayar 1 juta kan? Nah, sekarang saya bilang sama Baswar, saya beli kembali itu barang dari kamu cash 500.000. Nah, Kak Baswar dia pernah wajai, tapang kaduina sila lona, ang kaduina sila lona nasabak magay, nasabak tapang wajai. Mungkin ada orang mau begitu, bisa jadi. Ini apa namanya ini? modus. Odi janji engkau tahu melo i makateni duit tapi dia gagal duitnya. Tidak ada uangnya. Dia bilang belingan enggak itu waita tu 10 juta. Tapi winrangi sisi ulang. Napa nabalo si magada telini ye pemenge 500 na talangi tapi tawaja kak makukoi. Berarti ye tawe melolada keteni duit la dega gaduina kalau mana makin re na yakia nabalu pemenge rubaran nali. Ini namanya bai'ul ajal. Mungkin ada orang begitu. Nah, itu namanya bai'un nasi'ah, tapi summa asyira'u naqdan. Lalu kemudian dia jual secara cash. Ya. Bagaimana hukumnya ini? Ini sepintas lalu kita lihat rukun-rukun dan syarat jual beli seperti ini terpenuhi. Karena ada ijab kabulnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada kesepakatan. Cuma yang menjadi masalah adalah Yerudinri. Maka depa na wajai na balu si payment nama sempo. Ya kan? Makanya di sini kata ulama, ikhtalafal ulama fi hukmi bai'il ajali. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Secara khusus ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa transaksi seperti ini hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Faqala Syafi'iyyah wa Zahiriyyah yasihu hadzal aqdu litawafuri ruknihi wa huwal ijab wal qabulu wa yatruku amra niyati lillahi wahdah yu'aqibu sahibaha alaiha. Intinya mazhabnya Syafi'i membolehkan. Dia membolehkan barang ini dijual dengan tenggat waktu 1 juta, lalu dia beli kembali cash sangat murah, 500.000. Ya.
si pembeli pertama itu juga sebenarnya untung, karena tiba-tiba dia punya uang 500.000. Ya, si pembeli, si penjual pertama juga untung, karena barangnya tidak kemana-mana dan ada yang dia tunggu uang 500 1 bulan kemudian. Nah, cuma memang dia korban dulu uangnya 500, tapi kan matu ya kondisi di juta kan, berarti yang 500 itu tertutupi. Nah, dia juga untung. Ya. Nah, itu bai'ul ajal. Nah, menurut mazhabnya Syafi'i dengan Zahiri itu boleh. Wa qala al-Malikiyah wal Hanabilah al-aqdu batilun. Mata qamat dalilu ala wujudi qasdin athimin sadda li zari'ah. Ya. Kata mazhab Maliki dan Hanabilah itu transaksinya batal. Itu kalau ada istilahnya tanda-tanda, kalau memang ceritanya dia ada spekulasi di situ. Pada ni dendre yero spekulasi nak misalnya ya aduh ko carane nang kadui ye. Dia apa gaga duit kata ni lo kana makada pabelingan nga Motorota 20 juta. Ya, tapi winreng itu teluleng nala ni degaga duina kan minrem ni tapamate makadali ni pe motor iye 10 juta, tapi wajah kak makukue. Ya, kung kadui case na berarti pasti nare nasabak engkau nak tajak 2 juta gitu. Nah, itu adakah di masyarakat kita biasa melakukan model seperti ini? Di Jajah ada orang begitu. Ya. Jadi kalau mana minreng telu ule, yang penting mak keteni dulu di 10 juta. Kan nanti uang 18 juta itu bisa dia pakai untuk dagang, untuk apa, sehingga nanti dia bisa menutupi yang 20 juta yang akan dibayarkan 3 bulan kemudian. Ya. Wa amma Abu Hanifah fa yahkumu fi zahiri bi sihhati apa ya, jadi itu penjelasan. Jadi mazhabnya Maliki mengatakan itu batil, tidak sah. Ya, kalau memang ada indikasi, kalau ada eksploit apa namanya di situ, ada spekulasi. Ya, ada spekulasi. Ya. Baik. Ada yang mau komentar? Ya. Yang disebutkan ini, apakah dalam Islam ini ada hal yang membatas menjadikan keuntungan jual kepada pembeli? Misalnya orang ini butuh suatu barang, namun belum punya dana yang cukup untuk membeli barang itu. Ya. Namun kemudian penjual tahu bahwa orang ini barang, sekali barang, sehingga dia menetapkan harga tertinggi, bahkan bisa membeli 2 kali lipat karena memanfaatkan. Iya. Karena ini akan dia barang itu. Nah, apakah ada ya, yang mengatur tentang bolehnya menarik keuntungan sebesar apa? Iya. Ya. Terima kasih.
Jadi pada dasarnya begini, pertama, mengenai masalah keuntungan itu sebenarnya tidak ada pembatasan. Misalnya ini airnya modalnya cuma 1.000, saya jual 50.000, itu tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah, itu pada dasarnya tidak ada masalah. Cuman memang di dalam konteks fikih itu ada yang disebut dengan tas'ir. Jadi tas'ir itu artinya adalah pembatasan harga yang dilakukan oleh pihak yang berwenang disebabkan karena para pelaku dagang itu mempermainkan harga. Makeloi pada ni den reyero butulah dei. Kalau muka pin rengengi tapi 10 juta, padahal cashnya cuma 5 juta kan. Terlewa-lewa carata. Itu namanya istiglal. Ada eksploitasi di situ. Kalau si penjual itu mempermainkan harga, elo-elokna, dan konsumen itu merasa berat untuk itu, maka itu bisa diintervensi oleh yang punya kewenangan untuk diberikan tas'ir namanya. Nah, itulah tadi tas'ir, pembatasan harga. Ya, dibatasi harganya kalau memang ada indikasi para penjual itu mempermainkan harga dan itu mencekik para konsumen. Ya, memang itu sudah apa istilahnya, naik turunnya itu karena memang pasar, pengaruh pasar, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang itu dilakukan secara sengaja untuk mencekik kemampuan konsumen itu, dan itu terlewat-lewat carana, itu bisa diintervensi oleh pemerintah. Bahwa Anda itu bisa untung, tapi jangan melebihi keuntungannya seperti ini. Maka dah 10 bawa sebu modalana tapelo ko balu maka 50 sebu. Ya, nako terceki konsumennya mesti diintervensi. Anda modalnya 10.000, paling tinggi Anda bisa jual ini 30.000. Bisa begitu. Ya, jangan di atas 30.000 nasabah untung itu 20 sebu. Nah, itu kalau seandainya memang ada indikasi penjualnya mau main-main gitu. Ya, main-main sementara barangnya dibutuhkan sama orang kan. Ya, begitu. Ya. Jadi kembali, kalau kondisi ekonomi itu memang naik turun harga itu disebabkan karena kondisi pasarnya, ya sudah, itu tidak ada masalah. Mau dijualkan berapa ya boleh. Ya, tapi kalau ada kesan di situ mempermainkan harga untuk merepotkan para konsumennya dengan mau-maunya dia, itu nanti bisa diintervensi. Tentu pemerintah dalam hal ini yang punya otoritas untuk memberikan batasan harga. Nah, dalam bahasa fikih disebut tas'ir. Ya, saya kira itu penjelasan. Ya. Ya, itu kan. Jadi saya kira itu barangkali ini masalah tas'ir ini memang pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada beberapa sahabat itu datang mengadu kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan batasan harga kepada kami." Ya. Sehingga Nabi itu dalam satu riwayat mengatakan, itu kan naik turunnya harga itu kan dari atas, maksudnya itu yang namanya naik turun itu biasa. Ya, tapi pada intinya tas'ir itu boleh dilakukan oleh para ulama. Kata ulama, kalau seandainya tadi ada indikasi kalau dia mempermainkan harga. Ya, sama dengan misalnya menimbun barang, ya, atau istilah ihtikar. Nah, itu juga perlu diintervensi, karena menimbun barang itu pada dasarnya juga
itu bisa dilarang. Kalau seandainya itu masyarakat jadi repot, butuh barangnya, justru kita timbun, tujuannya nanti dikeluarkan ketika sangat dibutuhkan, lalu kemudian harganya melonjak. Ya, dia timbun semua, misalnya gas taruh mana ku gudana, ya masih sepi matu masyarakat luman nasu degaga gas napa pasu mana gasna napa balu soli, itu namanya ihtikar. Dan Nabi mengatakan la yahtakiru illa khati, tidaklah seorang melakukan penimbunan kecuali dia telah melakukan kesalahan. Bahkan lebih parah, Nabi mengatakan mal'unum man ihtakara, ya, al-jalibu marsukun wal muhtakiru mal'unum. Jadi itu ancaman-ancaman, tapi sekali lagi ini sangat terkait dengan kondisi. Ya, kalau memang pengaruh kondisinya ya itu masih normal, ya udah. Ya, tapi kalau sudah ada gejala mempermainkan harga, itu perlu diintervensi. Allahu a'lamu bissawab. Saya kira pengajian kita malam ini kita cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pengajian kita berikutnya. Allahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.